Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu, dan teman-temanku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita pada hari ini yaitu tentang kearifan lokal. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan salam takzim saya kepada dosen saya, yaitu Bapak Dr. Wahab MAG. Beliau merupakan dosen pengampu mata kuliah Islam dan Budaya Borneo, dan beliau juga telah membimbing saya sampai saya sejauh ini, itu pada kebudayaan yang saat ini saya teliti. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang kearifan lokal yang ada di Kalimantan Barat, khususnya pada masyarakat Kapuas Hulu, yaitu tradisi ruahan. Al-Msari menyatakan bahwa tradisi adalah adat atau kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat, salah satunya yaitu tradisi ruahan. Seperti yang kita ketahui, tradisi merupakan suatu kebudayaan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Kata tradisi diambil dari bahasa Latin yaitu tradere, yang bermakna menstramisasikan dari satu tangan ke tangan lain untuk dilestarikan. Tradisi secara umum dikenal sebagai suatu bentuk kebiasaan yang memiliki rangkaian peristiwa sejarah kuno. Setiap tradisi dikembangkan untuk beberapa tujuan, seperti tujuan politis atau tujuan budaya dalam beberapa masa. Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat religius. Dari kehidupan suatu penduduk yang meliputi mengenal nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum, dan aturan yang saling berkaitan. Sedangkan dalam kamus sosiologi diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun-temurun dipelihara. Dapat kita simpulkan bahwa tradisi merupakan suatu kebudayaan yang mana dikatakan oleh William Herpelen, budaya adalah seperangkat peraturan dan norma yang dimiliki bersama oleh anggota masyarakat. Jika dilaksanakan oleh para anggotanya, maka melahirkan perilaku yang dipandang layak dan dapat diterima oleh semua masyarakat. Balik lagi kita ke tradisi ruahan. Mengapa saya tertarik untuk meneliti tradisi tersebut? Karena saya ingin melestarikan tradisi ini pada para generasi milenial agar tidak lekang ditelan oleh zaman. Definisi dari tradisi itu sendiri ialah suatu kebudayaan yang telah turun-temurun dari nenek moyang dengan tujuan mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Dalam artian luas, yaitu orang-orang yang masih hidup mendoakan orang-orang yang telah meninggal, memohon kepada Allah agar orang yang telah meninggal tersebut diberi pengampunan serta meminta agar ditempatkan di tempat yang selayak-layaknya. Tradisi ruahan pada dasarnya dilakukan individu sebagai wujud rasa syukur dan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana biasanya kaum kerabat mengunjungi makam keluarganya yang sudah meninggal. Nah, di sini akan saya tampilkan sebuah foto. Ini merupakan momen saya dan keluarga mengunjungi makam mama saya. Ruahan secara bebas berarti arwah atau ruh orang-orang yang telah meninggal dunia. Lalu bagaimana sih tata cara dari pelaksanaan tradisi ruahan itu? Nah, perlu kita ketahui tata cara dari pelaksanaan tradisi tersebut. Namun terlebih dahulu saya ingin bertahukan sedikit tentang pelaksanaan tradisi ini. Tidak semua orang yang ada di suatu daerah itu melaksanakan tradisi ruahan. Perlu kita ketahui bahwa tradisi ruahan itu hanya dilakukan oleh masyarakat yang beragama Islam. Karena pada masyarakat Kapuas Hulu, khususnya di daerah saya sendiri, yaitu di Desa Tembang, Kecamatan Gunung Tilir, mayoritas penduduknya itu beragama Islam. Itulah sebabnya tradisi ini masih dilaksanakan sampai sekarang. Adapun tata cara dari pelaksanaan ruahan tersebut ialah masyarakat yang mengadakan ruahan itu mengundang masyarakat lain untuk datang mengadakan acara makan bersama. Bebas siapapun yang mau datang.
di mana pada acara makan tersebut didahulukan dengan membaca tahlilan dan membaca doa Yasin yang dipimpin oleh satu orang yang usianya lebih tua yang memiliki ibu lebih tinggi seperti ustadz, kiai, atau seseorang pun yang dianggap sudah memiliki ilmu yang lebih. Adapun makanan yang disajikan itu biasanya berupa nasi dan lauk pauk. Untuk lauk pauknya itu bebas, tidak ada ketentuan. Namun di sini ada 3 menu makanan yang wajib ada dalam tradisi Wuhan itu, yaitu yang pertama kolak, kedua kue apam dan ketan. Mengapa harus ada 3 macam makanan yang wajib ada? Karena makanan tersebut memiliki makna tersendiri. Yang pertama, ada kolak, bermakna mengingat manusia akan adanya sang kholik atau sang pencipta. Kolak adalah sajian makanan manis yang terbuat dari ubi, pisang, dan kolang-kaling yang direbus bersama kuah santan dan gula Jawa. Nama kolak sendiri dipercaya berasal dari bahasa Arab, yaitu kata kholaka yang artinya menciptakan, atau kholik yang artinya sang pencipta. Itulah makanya kolak di sini sebagai simbol harapan dari pembuatnya agar selalu ingat kepada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apam bermakna meminta ampunan kepada Allah. Apam terbuat dari tepung beras. Nama apam sendiri dipercaya berasal dari bahasa Arab, yaitu kata afwan yang artinya meminta maaf. Dengan ini apam dimaknai kalau kita diharapkan selalu memaafkan kesalahan orang lain serta selalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada ketan. Ketan di sini bermakna mengingatkan agar selalu menjalin tali persaudaraan. Ketan yang kita ketahui merupakan makanan yang bertekstur lengket. Nama ketan sendiri dalam kepercayaan masyarakat Jawa yaitu keraketan yang artinya merekatkan ikatan. Itulah sebabnya ketan dimaknai sebagai simbol perekat tali persaudaraan. Waktu pelaksanaan ruahan ini, nah biasanya ruahan ini dilaksanakan pada saat pertengahan bulan Ruah atau bulan ke-8 kalender Jawa yang bertepatan dengan bulan Syaban pada kalender Hijriah. Selain dilaksanakan pada tanggal tahunan, biasanya ruahan ini juga dilakukan pada saat memperingati hari kematian dari hari pertama sampai hari ke-7. Ruahan ini biasanya tidak dilakukan di rumah saja, namun juga dilaksanakan di masjid setelah sholat. Untuk jamnya bebas, mau pagi, siang, sore, malam, dan malam setelah sholat maghrib dan isya. Pada tradisi ruahan ini memiliki fungsi dan tempat yang khusus sehingga sekarang ini masih dilaksanakan pada masyarakat Islam Kapuasulu. Tidak hanya itu, di dalam tradisi ruahan ini terdapat suatu nilai yang berupa nilai pendidikan Islam. Salah satunya terdiri dari nilai kepercayaan, nilai akidah, nilai ibadah, dan nilai akhlak. Nilai ibadah dan nilai akhlak itu yaitu tradisi ruahan ini mengajarkan masyarakat atau kita untuk selalu berbagi dengan apa yang kita miliki, serta mengajarkan kita untuk selalu hormat kepada yang lebih tua. Sedangkan nilai akidah di dalam tradisi ruahan ini yaitu pada dasarnya niatkan untuk berdoa kepada Allah, bukan berarti meminta keselamatan kepada mereka, tetapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, dari yang telah saya bahas tadi, dapat kita simpulkan bahwa tradisi ruahan sebagai sarana ibadah melalui lantunan doa-doa yang dibaca saat pelaksanaan ruahan. Dan percaya bahwa Allah tujuan beribadahnya, bukan para sesepuh atau lainnya, sebagai bentuk kebaktian anak terhadap orang tuanya yang telah meninggal dunia. Indahnya bersama dengan saling menghormati, tolong-menolong, dan mempererat tali silaturahmi. Demikianlah yang dapat bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya saya pribadi. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.